Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja, kita kembali lagi main air ya, main aquascape lagi nih videonya. Sebenarnya nggak main sih hari ini ya, tapi lebih ke arah update gitu, update tank-tank gue yang udah gue bikin kemarin, yang udah gue setup gitu. Jadi kan kalian pasti udah nonton ya video-video gue sebelumnya yang gue setup TVT, gue setup Shrek, lalu ada yang low-tech, low budget di sebelah sana, yang udah akhirnya dikasih nama gitu sama cewek gue, karena cewek gue lebih kreatif kalau nyari nama ya, karena itu ada dua batu dragonstone yang gede kiri kanan kayak gunung kembar. Tapi kayaknya terlalu vulgar kalau kita kasih nama si T dan T gitu kan, jadi akhirnya kita kasih nama Teti, si cewek gue ngasih namanya Teti gitu. Oke, jadi di belakang gue ini rak high tech. Ini tank-tank high-tech gue yang semuanya pakai CO2, lalu pakai highlight semua ya. Ini Chihiros, Candila X, Proscape. Ini Candila X juga, Proscape. Kenapa belakang banget nih? Ya ada beberapa yang gue tambahin dan beberapa yang gue rubah gitu ya. Dari video gue yang terakhir soal pas lagi nge-setup kayak nge-setup TVT dan nge-setup Shrek. Itu ada sedikit yang gue rubah. Lalu ya gue kasih update aja lah. Tapi sebelum gue mulai seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, bisa kali subscribe dulu. Jadi langsung aja ya, nanti kamera ini gue handheld aja, gue pegang tangan aja biar gue kasih lihat lebih detail ya. Ya lebih ke arah TVT dan Shrek sih ya. Kalau Michelle sama Londo nanti sekilas aja gue update, karena kan Michelle dan Londo juga nggak ada video waktu setupnya gitu. Jadi dua tank ini tuh memang sudah gue setup sebelum gue mulai bikin video aquascape gitu ya. Jadi ini emang tank yang udah agak lama. Londo juga sebenarnya udah agak lama, cuman gue rescape beberapa hari yang lalu, tapi masih tetap sama, cuman nambahin tanaman lah sama beberapa perubahan ya. Nanti gue update pas gue kasih lihat lebih detailnya lagi. Nah ini yang pertama kita dari high tech-nya dulu, baru nanti kita pindah ke sana untuk lihat yang low tech-nya. Nah yang pertama ini Michelle ya. Michelle ini gue setup dari tanggal 26 Februari. Ya 26 Februari kalau nggak salah, tapi harusnya sih nggak salah ya. 26 Februari, jadi kurang lebih udah berapa, 31, 15, 46, 48 hari lah ya. Jadi udah 1 bulan lebih si kesayangan gue. Ini mini shallow ya. Michelle ini pakai Chihiros Vivid Mini 2. Ini gue setting per hari ini adalah 70% lah, jadi nggak full ya, jadi nggak 100%, jadi 70%. Nah ini kenapa gue turunin, ini tadi bahkan sempat ke 50% minggu lalu baru minggu ini lah, jadi baru ini kan hari Senin gue record ya, baru kemarin hari Minggu, nah ini hari kedua, Senin, nah ini baru gue naikin ke 70%, jadi Michelle ini sempat terkena alga seperti biasa. Kalau umur-umur sebulan tuh lagi rame-ramenya ya, lagi lucu-lucunya gitu alganya. Tapi kurang lebih sudah terkontrol dengan baik. Jadi bisa dilihat ini makin rimbun. Ini sengaja ya nggak ada yang gue trimming sebelum gue bikin video ini, jadi supaya kelihatan rimbunnya gitu dari berapa hari setelah gue setup. Tapi Michelle ini sebenarnya udah sempat trimming, udah 2 kali trimming lah dari awal gue setup. Tapi ini yang terakhir itu udah agak lama, mungkin sekitar 2 mingguan lalu lah trimming gue terakhir. Jadi setelah itu gue diamkan saja. Nah ini Michelle kondisinya sekarang. Dan ini ada beberapa tanaman yang udah mulai keluar-keluar juga nih. Ini Ludwigia. Ini udah tinggi banget, dan ini sebelumnya juga udah banyak ya di daerah sini nih di tengah. Tapi itu udah gue trimmingin. Lalu ada yang gue buang, ada yang gue tancap lagi, dan akhirnya jadi rimbun banget. Ini kayaknya besok juga harus gue trimming lagi, karena bisa dilihat ya flow-nya mulai terganggu karena di sini outflow. Nah ini tuh arus air tuh kehalang di sini nih, terlalu rimbun gitu. Jadi kayaknya mesti gue potong-potongin, buka jalur supaya flow air tuh bisa sampai ujung, baru nanti muter di sebelah sini biasanya. Jadi Ludwigianya udah terlalu liar ya. Ini Rotala di belakang juga udah mulai terlalu rimbun. Ini juga kayaknya mesti di trimming juga ya, mesti dipangkas sedikit. Di dalam Rotala ini di bawahnya, kalau kalian bisa lihat mungkin tipis-tipis tuh, itu ada Valesneria.
di belakang sana ya, semuanya nunduk karena kan ini memang ceper ya tanknya shallow. Nah ini tanaman sirih gading. Tanaman sirih gading ini sudah makin merajalela. Kalau sebelumnya cuma ada berkumpul di sebelah sini ya, dalam waktu ya kurang lebih 1 bulan lebih ini beranak pinak, dan sekarang mulai tumbuh lagi yang baru tuh di belakang. Ini sih emang gue sengaja ya, gue seneng yang kayak rimbun gitu. Mudah-mudahan bisa naik terus gitu. Makin rimbun. Oke, tapi ini lili dan banyak yang kering lilinya ya. Jadi kayaknya mungkin nanti besok sekalian trimming. Ini gue potong-potongin juga yang udah pada kering-kering gitu. Nah ini ada beberapa tanaman baru ya. Sebenarnya itu sisaan gue setup tank yang lain. Lalu sisa-sisa daripada gue buang, mending gue tanam ke Michelle. Nah ini juga ada rotala nih, nyempil nih rotala. Saking panjangnya sampai sini dia. Oke, ini tanaman yang baru-baru yang gue tambahin ke Michelle itu ada bacopa nih, sampai udah keluar juga bacopanya. Lalu, ini gue lupa, Rosa nervic kalau nggak salah ya. Jadi kadang kalau beli tanaman tuh ya, kita beli beberapa. Kadang abang-abang itu baik-baik gitu, kita dikasih bonusan yang gue kadang suka bingung, ini apa nih, perasaan gue nggak pesen gitu, jadi gue nggak tahu namanya kadang. Nah ini ada balsamica ya, ini juga sisa dari setup low tech di tank gue yang lain. Terus sisa daripada gue buang, gue tanam di sini juga nih, ada di 1 biji apa 2 biji gitu di belakang, di pojokan ya. Nah ini tadinya tuh alga banyak banget di hairgrass. Dan Monte Carlo malah lebih tahan ya. Gue nggak menemukan alga di Monte Carlo, tapi di hairgrass tuh banyak banget. Tapi sekarang udah mendingan setelah dirawat semingguan lebih kemarin. Kurang lebih itu Michelle. Sekarang kita ke sebelahnya, ke TVT. Oke, ini TVT seperti yang kalian lihat. TVT ini kalian juga udah pasti nonton video gue. Kalau belum nonton, kalian bisa nonton di channel gue. Kalian cek aja yang setup TVT. Nah ini TVT ini gue setup kalau nggak salah itu tanggal 26 ya. Tanggal 27 Maret 2024. Berarti 27, 15, 27, 28, 29, 30, 31. 19 hari. Jadi TVT kurang lebih ini 19 hari di hari gue shoot ini ya, video ini. Nah ini sedikit perubahan adalah inflow dan outflow-nya. Kalau biasanya gue taruh di depan, di kiri atau di kanan, ini gue pindah ke belakang. Inflow dan outflow buat ini ya, filter. Keluar air masuk dan keluarnya air gitu ke filter. Itu dari belakang. Lalu kalau biasanya gue pakai inline, karena gue bosen, kemarin gue bongkar semua tank gue dan gue ganti pakai tradisional, pakai diffuser biasa. Karena gue bosan aja pakai inline. Enggak sih, sebenarnya inline itu lebih bagus dan clean banget kelihatannya ya. Nggak ada gini-ginian nih, nggak ada selang-selangan gini. Tapi gue menemukan setelah gue pakai inline beberapa lama itu adalah inline diffuser itu ribet pas bersihinnya. Dan kalau kalian beli inline diffuser yang custom atau bukan yang dari brand-brand yang bagus gitu ya, nggak bisa dibuka gitu, itu ribet banget bersihin. Kalau itu udah banyak alga mesti direndam, tapi kalian susah mau nyikat diffusernya juga susah di dalam karena biasanya konstruksinya nggak bisa dibuka, kecuali kalau kayak misalkan Canvi gitu ya, yang merek Cina itu kan bisa dibongkar semua, kalian bisa pretelin gitu, bisa copot-copotin semuanya dan itu lebih gampang bersihinnya. Tapi ya lebih ribet aja. Kalau kayak gini kan enak ya, kayak tinggal copot aja lah, copot dari kaca-kaca ini, cemplungin ke larutan pakai bleach atau mungkin EDA Super G buat bersihin diffuser. Itu lebih gampang aja menurut gue. Jadi akhirnya gue kembali pakai diffuser tradisional gini nih. Nah ini semua tank gue yang high tech itu CO2-nya itu menyala dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Lampunya sendiri dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Tapi ini karena gue mau bikin video ini, jadi gue nyalain terus lampunya biar kelihatan gitu ya. Sebenarnya ini udah jam 8 malam. Nah ini kalian lihat kurang lebih udah 19 hari, hampir 3 minggu. Nah ini alga baru mulai muncul nih. Gue baru mulai ngeh itu kemarin. Kalian bisa lihat tuh di Tenellus.
Itu mulai banyak alga yang menempel di daun-daun ya. Begitu pula di hair grass, jadi mungkin mulai besok sekalian gue trimming. Itu sekalian gue ngurusin alga juga nih. Tanaman merah ini kalau nggak salah, gue lupa. Ini juga gue dapat gratisan juga nih dari abang-abangnya juga nih waktu gue beli buat tanaman buat ini ya, buat si TVT. Nah itu tuh merah-merah itu gratisan juga. Apa Reiniki ya kalau nggak salah ya. Ya kalau kalian ada yang lebih tahu mungkin bisa komen aja. Itu ada Ludwigia, lalu ada ini Ludwigia, gue lupa, Senegal kalau nggak salah ya. Ludwigia Senegal, lalu ada Ludwigia Esperet, Super Red. Nah ini Bacopa juga tinggi banget. Tapi yang lucu yang gue taruh di tengah ini jauh lebih tinggi daripada yang gue taruh di belakang sana. Mungkin intensitas cahayanya juga lebih kuat ya kalau di tengah sini daripada yang di samping. Di samping tuh tumbuh tapi belum terlalu tinggi. Nah yang di depan ini tinggi banget. Mungkin besok juga gue trimming karena mulai terlihat aneh gitu ya di depan tapi tinggi banget. Atau mungkin gue diemin aja. Cewek gue sih nyuruhnya didiemin aja biar kayak pilar gitu di depan. Tapi ya itu, Ludwigianya udah meninggi banget tuh. Mesti di trimming. Ini beneran sampai atas banget, sampai dia tuh nunduk. Padahal ini tank lumayan tinggi. Ya untuk ukuran tank-tank kecil ya, ukuran tank nano nih 35 cm. Kalau tank-tank biasanya ukurannya itu 30 cm tingginya. Tapi ini 35 cm si TVT. Tuh sampai ke atas-atas ini men. Nih. Tuh, sampai keluar. Echinodorus gua di belakang yang gede banget malah ketutupan akhirnya sama Ludwigia ini. Dan itu di belakang seperti biasa Valesneria juga udah mulai tumbuh, mulai agak panjang ya. Yang nempel-nempel di batu ini semua moss. Kalau sebelumnya rada-rada kuning waktu awal-awal gua tempel, waktu awal-awal gua setup, sekarang warnanya tuh udah full hijau. Kecuali yang belakang yang gede, di belakang Bacopa ini nih, ketutupan ya. Tapi itu ada moss juga, itu masih ada sedikit warna kuning. Nah kalau ikan ya masih sama, tapi ini anakan ikan yang lahir di rumah gua. Akhirnya udah pada berbentuk ikan, udah mulai gede-gede dan warnanya juga udah pada keluar. Oke, sekarang kita beranjak ke tank berikutnya yaitu Shrek di sebelah sini. Oke, jadi update berikutnya adalah Shrek ya. Ini Shrek yang gue setup itu tanggal 10 Maret 2024. Jadi kurang lebih udah berapa lama nih? 10 Maret ke 31 tuh 21 tambah 15, kurang lebih tuh ada 36 hari, jadi udah 1 bulan lebih ya. Ini ada sedikit perubahan, yaitu kalau tadinya pakai inline, sekarang balik ke diffuser tradisional. Dan ini juga ada perubahan di inflow dan outflow-nya. Shrek itu sebelumnya inflow-nya di sisi sini, outflow-nya di sisi sini, inflow-nya itu di belakang, di sisi yang sama. Tapi akhirnya gue pindahin ke depan semuanya. Dan ini gue sebenarnya lagi menunggu skimmer yang kecil ya. Ini pakai skimmer lama, ini skimmer Vivaria yang inflow yang ada skimmernya itu kayak Vivaria ya, dan ukurannya menurut gue agak kegedean sebenarnya. Nah gue udah beli yang skimmer yang kayak gini juga ya, tapi yang Ista, yang kaca juga, tapi yang mini skimmer kaca gini. Nah tapi nanti ini jadi lebih kecil lah gitu, lebih enak ngelihatnya. Ini tuh kayak gede banget dan jauh jaraknya ya, maju banget. Nah ini Shrek dari update gue yang terakhir di waktu setup. Waktu itu juga udah pernah gue kasih video update-nya ya, kurang lebih 1 minggu setelah setup. Nah ini Valesneria Nathan di belakang, kalian bisa lihat udah sangat rimbun. Bahkan sampai ke atas-atas tuh ya. Dan Valesneria Nathan ini, semua yang di bagian atas, yang ke permukaan, itu dia nggak akan keluar dari air. Tapi lebih ke arah menunduk gitu, jadinya menutupi gitu. Nah, tapi inilah efek yang gue suka gitu. Jadi dia lama-lama tuh makin banyak, makin lebat. Jadi lucu aja gitu, ketutup. Ya tapi nanti dia akan jadi warna coklat-coklat nih yang bagian atas ini. Lalu seperti yang gue bilang, Tonina fluviantilisnya kan melting ya. Lalu akhirnya gue cabut. Nah ini gue dapet tanaman, anjir gue lupa lagi nama tanamannya apa nih. Ini juga tanaman yang nggak pernah gue pakai sebelumnya. Jadi waktu itu gue beli karena gue iseng aja, pengen cobain gitu, bisa nggak ya gitu. Akhirnya kurang lebih
mungkin tanaman ini 3 minggu umurnya, 2 mingguan lah, 2 sampai 3 minggu. Dan ternyata cukup berhasil dan cukup lebat, pertumbuhannya cukup bagus. Karena awalnya gue tanam tuh pendek-pendek ya, setengah dari ukuran sekarang lah. Tapi sekarang bisa dilihat ini udah mulai tinggi-tinggi juga. Dan warnanya juga gue suka, jadi dia nggak hijau banget, tapi juga nggak yang merah banget gitu. Hair grassnya ini udah pernah gue trimming, karena sebelumnya udah mulai tinggi-tinggi hair grassnya. Udah gue trimming mungkin satu kali kayaknya ya udah gue trimming. Dan ini udah mulai tumbuh dengan sangat baik. Udah kelihatannya akar-akarnya. Gue malah suka sih ngeliat akar-akar di sini nih, sama kayak di Michelle tuh kayak gini nih. Nah, gue suka tuh ngeliat akar di kaca gitu. Ya setiap orang mungkin punya selera beda-beda ya, tapi ini yang gue suka malah ngeliat kayak sebuah tanda kalau mereka tuh hidup gitu. Dan ini Anubiasnya juga tumbuh dengan sangat baik, yang belakang juga oke, masih tumbuh dengan sangat baik, nggak terlalu kelihatan sih emang ya, tapi setidaknya nggak mati tuh Anubias di belakang sana dekat-dekat Valesneria. Tapi yang di depan nih kelihatan banget, warnanya tuh sebenarnya hijau banget ya. Kalau di kamera gue nggak tahu sih, mungkin kayak agak kurang hijau, tapi di mata gue nih kalau lihat langsung tuh lebih hijau gitu. Nah, Ludwigia di belakang sana, Ludwigia dan Rotala itu udah tinggi banget, besok juga harus di trimming. Bahkan Ludwigia dan Rotala ini mungkin udah 2-3 kali gue trimming, dan sekarang udah tinggi lagi gitu. Jadi udah hampir ke permukaan. Bahkan Rotala ini udah sampai nunduk nih Rotalanya. Rotalanya udah nunduk, ini besok gue potong juga, tuh udah keluar akar-akar gitu, mungkin bisa gue taruh di tank yang lain ya. Yang malah sekarang agak jelek itu malah tanaman yang biasanya tahan banting gitu ya, tanaman badak. Nih fern, ini Kadaka, kalian bisa lihat tuh Kadaka yang daunnya panjang dan lancip-lancip, itu kalian bisa lihat banyak titik-titik hitam alga-alganya tuh, black spot ya di sepanjang daunnya. Mungkin besok juga gue trimming, atau mungkin kalau terlalu parah ya kita cabut, kita ganti aja tanaman yang lain seperti biasa. Nggak usah dibawa pusing kalau aquascape, biar kita menikmati ya. Yoi. Oke, kurang lebih ini setelah berapa tadi? Udah 1 bulan lebih, 36 hari kurang lebih, dan gue cukup puas dengan pertumbuhannya. Lalu sekarang kita lihat Londo. Ya, Londo sekilas saja. Londo ini juga sebelumnya Dutch style. Ini juga masih nggak jauh-jauh beda dari Dutch style, cuma sekarang lebih banyak aja tanamannya. Kalau sebelumnya Rotala semua, nah di Bali Rotala tuh agak susah nyarinya ya, nggak selengkap di Jakarta, di Jawa lah gitu. Jadi ya mau nggak mau ini gue rescape. Kenapa gue rescape? Kalau sebelumnya kalian sempat lihat sekilas Londo kalau muncul di video-video gue sebelumnya, Londo itu sebelumnya pakai filter yang internal ya di dalam, tapi yang gede gitu, yang putih gede gitu, yang kotak. Nah itu ternyata gue menemukan masalahnya adalah memang nggak ribet, tinggal angkat pasang lagi kalau mau bersihin. Tapi yang jadi masalah adalah begitu diangkat atau pas diturunin lagi, pas dipasang lagi, itu kan air berubah ya, kayak mungkin goyang gitu tekanannya ya. Gue nggak ngerti lah science-nya gimana ya. Tapi pas gue angkat atau gue turunin, nah itu tuh dia ngeberantakin soil gitu. Soil tuh pada terbang-terbangan, akhirnya soil tuh bocor. Maksudnya bocor adalah pupuk dasar ya. Pupuk dasarnya tuh jadi kayak expose, kebuka, dan akhirnya Londo ini udah cukup lama sebenarnya sebelum gue rescape ya. Udah 1 bulan lebih juga. Tapi kadar nitratnya dan nitrit itu masih tinggi terus. Padahal seharusnya tank-tank yang udah 1 bulan tuh harusnya itu nilai amonia, nitrat, dan nitrit tuh harusnya udah turun. Jadi gue menemukan masalahnya di situ. Ternyata gara-gara gue sering misalkan ngangkat filter atau nurunin filter, atau ya ngegerakin filter lah, soil tuh jadi ikutan berantakan semua. Nah akhirnya gue bongkar, gue ganti filternya, sekarang pakai kanister juga, jadi makin high tech. Ini di belakang pakai inflow dan outflow-nya dari Neo ya. Nah ini baru 2 hari lalu lah gue rescape ya. Tambahannya adalah sebelumnya kan Rotala, ini gue tambahin misalkan Reniki. Nah ini Rotala HRA, tapi kalau kalian lihat kenapa bentuknya kayak gitu, Rotala HRA ini adalah masih tanaman darat. Jadi kalau di Bali kebanyakan memang jual tanaman darat ya. Dan ini tanaman darat sama nih, ini Rotala HRA juga, atau ada yang nyebut juga Rotala Hara. Karena baru 2 hari jadi dia belum berubah jadi tanaman air ya, masih kayak gitu bentuk daunnya. Dan ini juga belum gue trimming.
Nah ini balsamica sama kayak di Michelle tadi, yang sisanya gue taruh di Michelle. Nah ini hair grass, masih kuning-kuning hair grass ya baru 2 hari ya. Jadi nanti dia akan biasanya adaptasi dulu. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah sekarang kita pindah ke tank low budget. Jadi kita pindah posisi sekarang. Udah nggak di rak high tech ya, tapi kita pindah ke raknya yang low budget. Yuk, let's go. Alright, ini si Teti. Jadi si Teti ini ada perubahan dari yang sebelumnya, video sebelumnya itu kan waktu kita nge-setup low tech, low budget, nggak ribet lah gitu kasarannya dan nggak mahal-mahal amat. Kalau kalian belum nonton dulu videonya, ada di channel gue ini, ada di playlist gue, kalian bisa lihat. Low tech, low budget, waktu itu belum ada namanya ya, baru dikasih nama nih si Teti. Nah itu ada yang komen juga ya, kalau nggak salah siapa, Om David ya, komen soal tanamannya. Jadi di depan ini adalah Tenellus, lalu di tengah itu ada Bacopa, lalu di belakang itu sebelumnya adalah Ludwigia, gue lupa Ludwigia apa. Kok Om David, Om Hafid, maaf Om, salah nama. Gue baru ngecek. Om Hafid, gue ketukar tadi. Om Hafid ini bicara soal, tadinya kan gue taruh Ludwigia di belakang ya, itu Ludwigia retrubin. Lalu Om Hafid itu komen kalau kurang cocok karena Ludwigia retrubin itu nanti daunnya gede-gede gitu, sedangkan tanknya tank kecil. Ini tank nano ya, ini 35 cm, kiri kanannya tingginya itu cuman 26 cm, belakangnya itu gue lupa berapa, tapi kurang lebih ya segitulah. Kalau nggak salah 25 cm ke belakangnya, apa 23 cm gitu. Jadi intinya ini tank yang kecil lah. Nah, gue cuma mau ngasih tahu aja ke Om Hafid ya, ini bukan soal cocok atau nggak cocok di Ludwigia retrubin itu ya. Bahkan di Teti ini, Ludwigianya kagak tumbuh. Ludwigianya rontok. Jadi gue udah bukan bicara melting ya, gue nggak bicara melting itu biasa. Kalian sering lihat lah di aquascape, kalau kalian main aquascape kan melting gitu. Itu udah bukan melting lagi. Ludwigia di sini itu rontok. Jadi awalnya kan itu gue tanam padet di belakang si Bacopa ini ya. Dia mulai rontok satu daun, masih gue diemin karena gue ngerasa ya udahlah biasa aja gitu. Tapi gue mulai setelah beberapa hari tuh gue mulai ngerasa aneh gitu, kok ini rontoknya makin lama makin banyak gitu, sampai akhirnya bener-bener gone. Hilang, bahkan tercabut di azab sama soilnya, kayak ditolak gitu sama tanah. Tahu kan lo film-film azab, kalau dikubur nggak bisa dikubur, ditolak gitu sama tanah, sama bumi. Nah itu semua rontok tuh akhirnya. Bener-bener cuman kesisa 1 biji mungkin, akhirnya gue buang. Tapi ini masih sisa 2 biji, itu pun sisaan, bukan sisaan ya, abis potong di Michelle, gue trimming di Michelle, itu gue tempel 2 biji di situ. Tapi ya masih pendek banget, baru banget gue tancap. Jadi masih pendek, ya nggak tahu tumbuh apa enggak. Tapi gue ganti. Ludwigia di belakang itu gue ganti, mungkin gini kali ya ngeliatnya ya. Nah ini baru gue tanam nih, mungkin 2 hari yang lalu ya. Ini adalah rotala hijau, rotala green. Nah ini kalian lihat nih, ada space di situ tuh, ada tanaman yang lebih pendek. Itu adalah Ludwigia sisaannya dari Michelle, bekas trimmingan Michelle gue tempel ke situ, tancap. Jadi kalau dilihat dari depan ya rotalanya belum kelihatan ya, karena ketutupan sama Bacopanya. Bacopanya tumbuh segar sentosa. Aman sejahtera dia, Bacopanya happy aja. Rotalanya mungkin butuh waktu seminggu atau 2 minggu lagi untuk bisa menyusul tingginya gitu ya, atau mungkin Bacopanya gue trimming juga. Nah di belakang itu ada Sagittaria subulata. Kan ada yang komen soal kalau dia pakai Chihiros di Bacopa, tapi ini gue ganti. Kalau sebelumnya gue pakai Chihiros yang C2 ya, yang digantung, bukan digantung. Jadi ada standnya di belakang, lalu dia ke atas gitu. Memang lebih rapi, tapi gue rasa untuk judul video yang low tech, low budget, akhirnya gue ganti. Gue beli Candila yang murah, gue nggak tahu harganya berapa nih, mungkin 50.000 ya. Apa berapa gitu. Pokoknya ini Candila S. Candila S 300. Karena ukuran ini kan 35 ya, jadi gue pasang gue beli yang 300, gue pasang. Kayaknya ini lebih cocok gitu, sesuai dengan temanya yaitu low tech dan low budget, jadi murah gitu. Di belakang kalau video sebelumnya itu gue pakai filter Ista, ini gue ganti lagi. Ini adalah 501-nya Amara,
Kenapa gue ganti lagi? Ternyata gue menemukan Ista itu, Ista yang kecil banget itu, yang lebih slim gitu ya. Itu tuh flow-nya kecil banget, terlalu kecil. Itu 180 liter per hour, sedangkan Amara 501 ini ada di 250 liter per hour. Jadi kenapa yang Ista itu nggak gue pakai? Jadi flow-nya dia tuh nggak muter gitu lah, terlalu lambat gitu. Akhirnya jadi banyak air yang dead spot gitu, banyak yang diem air itu. Nah gue nggak suka, gue pinginnya air gue tuh terus bergerak walaupun pelan gitu ya. Jadi akhirnya gue ganti ke Amara 501 yang punya power tuh 250 liter per jam. Nah sekarang kita ke tank low-tech gue juga yang nggak gue bikin videonya, tapi gue kasih lihat ke kalian. Ini sebenarnya gue bikin baru-baru ini juga sama cewek gue. Kita nggak sempat ngontenin, nggak sempat bikin video karena pengen have fun aja gitu ya, nggak terlalu ribet sama kamera. Gue kasih lihat ke kalian, ada 2 tank baru, low-tech juga. Let's go! Oke, ini adalah 2 tank yang gue bikin sama cewek gue. Dan ini bener-bener low tech, low budget juga nih. Ini enggak sih, akuariumnya aja udah berapa? Karena ini optic clear ya. Ini kaca optic clear walaupun ukurannya kecil. Jadi 2 tank ini dikasih nama sama cewek gue adalah Jenang dan Nanang. Ini Jenang, ini Nanang. Ini 2 anak kembar nih. Jadi kita isi pakai ikan cupang. Jadi cewek gue itu biasa aja sebenarnya sama ikan gitu ya, nggak yang hobi ikan gitu. Tapi satu ikan yang dia suka dan dia pernah pelihara adalah ikan cupang. Jadi dia pingin punya ikan cupang lagi gitu. Waktu gue sering bikin konten aquascape, dia bilang bikin dong buat ikan cupang gitu. Terus dia yang pilih ikannya dan kita set up tank. Nah kita dari sini dulu ya. Ini si Nanang. Sebenarnya namanya dia itu Onana, cuman dimodifikasi sama cewek gue jadi Onana si cupang, disingkat jadi Nanang. Ini half moon, ini half moon biasa lah ya, bukan half moon yang mahal-mahal gitu. Ini kita beli cuman kayak berapa, belasan ribu lah, nggak nyampe 20 ribu, gue rada lupa. Tapi ya half moon yang biasa gitu, bukan yang mahal-mahal. Ini low tech juga, ini nggak pakai CO2. Ini pakai ya standar ya, semua bakteri starter, rumah bakterinya juga gue pakai Pumice batu apung, karena di Bali itu ada toko langganan gue yang jual Pumice batu apung itu yang ukuran kecil, jadi cocok banget buat gue taruh di dalam filter, kayak filter Hang On 501 yang kecil gitu tuh, atau pakai untuk sebuah rumah bakteri di sebuah tank nano gitu. Kalau pakai rumah bakteri yang biasa kan ukurannya agak gede-gede ya, udah makan tempat banget. Nah kalau pakai Pumice yang kecil-kecil itu tuh bisa hemat, gue hemat tempat. Batu yang dipakai batu turli, ini juga sisaan batu turlinya, lalu pasir silika warna putih gitu ya, bukan putih banget sih, agak-agak putih gading lah. Dan tanaman yang dipakai juga tanaman-tanaman gampang. Di belakang sana itu ada bakopa, lalu sebenarnya ada kalau gua nggak salah ya, itu ada Valesneria nana, tapi karena Valesneria nana itu kan tipis ya, daunnya tipis-tipis gitu, mungkin nggak terlalu kelihatan karena dia di paling belakang banget. Lalu ada Anubias, nih nyempil tuh Anubias di selipan batu. Lalu sebenarnya di pojok sana juga ada Cryptocorin, tapi nggak kelihatan mungkin karena terlalu lebat di bagian depan, di bagian tengah ya, jadi agak ketutupan. Dan ini adalah hidrokotil, tapi gue lupa yang mana. Hidrokotil yang gede-gede itu loh, yang kayak jamur itu. Ini kalau kecil dia kayak gini nih. Ini juga baru tumbuh. Lalu nah ini juga baru tumbuh nih. Sebelumnya nggak ada nih. Nah gitu tuh kecil gitu. Tapi kalau gede dia kayak gini. Nih gede-gede, bahkan sampai keluar. Bentar, ini terlalu terang. Nah, ya tuh sampai keluar-keluar. Nah gue suka nih yang keluar-keluar kayak gini. Makanya gue suka kayak siri gading di Michelle gitu ya. Gue suka tanaman yang sampai bisa tembus dari air gitu. Kayak apa ya, unik aja gitu. Nah ini lampu yang gue pakai juga cuman lampu murah. Ini adalah Candila XS5, XS5. Lampu yang biasa dipakai mungkin paludarium, gitu-gitulah ya. Tapi ini gue pakai buat si Aquascape Nano. Lalu ada tanaman juga yang sebenarnya gue nggak tahu namanya. Seperti biasa ya, abang-abang tanaman Aquascape tuh suka ngasih bonusan. Kadang gue bingung sendiri nggak dikasih nama.
Nah ini nih tanaman yang di sini nih, sampai keluar tuh udah saking tingginya. Nah gue nggak tahu sih ini apaan. Mungkin kalau kalian tahu kalian bisa komen. Gue nggak gitu hafal tanaman-tanaman aquascape karena banyak banget. Nah filter yang gue pakai di belakang ini adalah filter 501. Ini adalah Candila Z501. Karena dia ada skimmernya dan warnanya putih. Skimmernya nyempil tuh. Dan ini tanaman apung ya, seperti biasa ini frogbeet. Dan ini beranak pinak tadi nggak serapet ini. Ini jenang dan nanang ini kan 5 Maret ya, berarti 10 hari. Dan ini frogbeet tuh cepet banget tumbuhnya. Udah makin rapat aja sekarang. Nah ini untuk perawatannya si nanang ini seperti biasa ya, cuman ganti seminggu pertama lah ganti air tiap hari, tapi itu pun cuman segini lah, kurang lebih mungkin berapa 20-30% lah ya, nggak nyampe setengahnya. Lalu sisanya itu gue cuman pakai pupuk awal tanam dari Aquariset ya kalau nggak salah. Nah itu gue cuman kasih 1 pump, bahkan nggak nyampe full 1 pump gitu, kayak cuman mungkin setengah pump gitu, sedikit-sedikit aja. Dan udah itu doang, gue nggak pakai apa-apa lagi dan nggak ada CO2 juga. Nah pindah ke jenang, sebenarnya namanya adalah Jenny si cupang, disingkat jadi jenang. Ini half moon juga, warna merah ya, kurang lebih sama tanamannya juga Bacopa, lalu Anubias, tapi Anubias yang kecil, gue lupa namanya, Anubias pinto kalau nggak salah. Lalu ada Cryptocorin, seperti biasa tanaman yang gampang-gampang lah ya. Sama ini juga gue nggak tahu, ini juga bonusan nih, ada 1. Jadi dia panjang gitu sampai luar nih. Tuh, sampai keluar sana nih. Sampai keluar sini nih. Nah, ini gua nggak tahu nih, biasa bonusan abang-abang. Nah, ini juga ada frogbeet di atas, lumayan full. Dan sempat ada yang komen di salah satu video gua bilang bikin wall stud. Bikin wall stud dong, Bang, gitu kan. Enak gitu, nggak perlu ribet. Nih, wall stud. Ini adalah wall stud gua. Ini jar 2 liter yang kita beli di IKEA kalau nggak salah ya. Waktu itu gue sama cewek gue beli, kita lihat di IKEA ada, terus dia ide, oh bikin ini buat cupang gitu. Akhirnya kita beli. Nah ini kita pakai bakteri starter juga, tapi sedikit banget. Lalu ada rumah bakteri pakai batu apung yang kecil-kecil tadi, yang gue beli di Bali itu kecil-kecil. Nah itu juga cuman sedikit. Lalu sisanya soil. Ini soilnya kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah ini ultimate soil kayaknya. Lalu pasir silika ya, jadi emang mirip. Ini 2 anak kembar, isinya sama, batunya juga batu turli, isinya sama, tanamannya sama, ikannya sama, cuman beda warna aja ikannya. Makanya kita bilang ini anak kembar nih, berdua. Nah si jenang ini nggak ada filter, ini nggak pakai filter sama sekali. Lalu ini custom, lampu LED custom yang gue beli di online store ya. Dan ini udah ada tatakannya, jadi lebih rapi aja gitu. Jadi, nah lampunya tuh masuk dari berdiri di sini nih, ada lubangnya. Tanpa filter, tanpa CO2, benar-benar low tech. Udah bukan low tech ya, ini udah wall stud sebenarnya. Dan ini juga nggak gue kasih apa-apa. Liquid fertilizer, pupuk cair itu biasanya kan gue semprot setengah pump di nanang. Nah itu biasanya ujung semprotannya itu gue celupin di sini nih. Biasanya masih suka ada yang keluar-keluar dikit gitu ya. Nah itu udah cuman gitu doang. Nggak pakai apa-apa lagi. Jadi ini emang benar-benar kita bikin low tech banget. Bahkan ini udah pakai metode wall stud gitu. Jadi pas banget, kebetulan ada yang komen di video gue wall stud ya. Ini gue kasih lihat nih wall stud gue yang umurnya baru 10 hari. Mudah-mudahan bisa tumbuh terus, insya Allah. Dan mudah-mudahan cupang-cupang ini juga betah gitu ya. Alright, kalian tadi udah lihat semuanya, tank-tank high tech dan low tech, termasuk yang low budget, bahkan yang wall stud juga ya. Mungkin gue nggak sempat ngontenin, cewek gue sempat bilang sih kayak, wah sayang banget si jenang nggak dikontenin gitu. Cuman waktu itu ya karena kita lagi berdua gitu ya, terus ya dia kan tinggal di luar negeri ya, jadi kalau lagi datang ke Bali tuh ya jalan-jalan, have fun. Gue nggak mau bikin konten gitu ya, takutnya kayak terlalu apa ya, kayak ya dia jarang-jarang datang ke Bali, sekalinya ke Bali masa di rumah bikin konten berjam-jam gitu kan, nggak asik ya. Mendingan menikmati waktu berdua lah, quality time. Yoi. Oke, gue rasa sekian video gue hari ini soal update tank-tank gue ini. Thank you banget buat kalian. Semoga kalian terhibur nonton video gue ini, lalu semoga bermanfaat video gue ini. Thank you banget yang udah subscribe, udah nge-like, udah komen. Thank you banget. Kalau kalian ada komen-komen ya tulis aja, nanti kita ngobrol di komen ya kan.
Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, mungkin karena gue juga kadang nggak hafal nama-nama tanamannya. Banyak banget nama tanaman di aquascape, nama-nama latinnya tuh susah ngafalinnya. Kita enjoy aja, nggak usah terlalu pusing mikirin alga. Alga tuh di mana-mana pasti ada. Dibawa enjoy aja. Kalau nggak enjoy, kalian terlalu puyeng mikirin alga biasanya, nanti jadinya stres sendiri, nggak enjoy, nggak menikmati hobinya, nanti ujung-ujungnya pensiun. Jadi dinikmatin aja. Kalau kalian mau nonton video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalian tinggal klik aja seperti biasa. Thank you banget. Kita ketemu lagi di video-video gue lainnya. Bye-bye.